Ya, ini Mbak Santi benar ya. Jadi untuk menyanggah karya ilmiah yang tidak benar faktanya. Jadi di sini ada pengarang ada yang buat karya tulis A. Saya bilang pengarang aja ya. Pengarang A sama pengarang B. Pengarang A itu membuat karya tulis. Nah, pengarang B-nya itu nggak setuju sama hasil hasil penelitiannya si A. Nah, si B itu menyanggah dengan membuat karya tulis dengan mungkin dengan data yang sama tapi metode yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Itu dia bisa menyanggah itu hasilnya si A. Bukan menyampaikan pemikiran pribadi atau kelompok, bukan. Kalau di karya tulis nggak boleh, pemikiran pribadi nggak boleh. Jadi mungkin si A itu si pengarang A itu membuat kayak semacam penelitian dan dia memberikan hasil kan. Nah, hasilnya itu si pengarang yang lain nggak terima. Tapi dengan dia tidak terima itu, dia membuat karya tulis bukan atas pemikirannya sendiri, tapi atas penelitian yang dia lakukan. Jadi ini benar-benar logis melalui pembuktian, bukan sekedar pemikiran pribadi. Kalau misalnya pemikiran pribadi kan jatuhnya subjektif, sedangkan kalau karya tulis ilmiah itu nggak boleh subjektif, kita harus objektif. Itu ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini. Jadi kemarin kan ada yang tanya bedanya makalah, bedanya skripsi, bedanya buku ilmiah. Nah, di sini saya sudah ada rangkumannya. Jadi apa yang disebut makalah? Ya. Ciri pokok makalah, ciri intinya aja itu singkat. Makalah itu singkat, hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. Jadi makalah biasa kayak gitu. Kayak ada daftar isinya, singkat. Ya paling sekitar maksimal paling 10 halaman. Nah, kalau misalnya karya ilmiah berbentuk report itu ya seperti skripsi, tesis, disertasi. Itu karya ilmiah yang berbentuk report untuk melaporkan hasil penelitian. Biasanya ini kan menjadi syarat akademis di perguruan tinggi. Terus ada lagi buku ilmiah. Ini karya ilmiah dalam bentuk buku. Berapa halaman untuk yang report? Itu rata-rata nggak pasti sih Mbak Ayu. Tapi mereka lebih untuk report, apalagi kayak skripsi, tesis, disertasi itu lebih sistematis. Jadi ada daftar isinya. Terus habis itu ada bab-babnya. Jadi cenderungnya lebih tebal. Rata-rata ya puluhan sampai ratusan. Sampai ada yang kayak kitab gitu juga ada. Karena di sini benar-benar detail. Yang namanya laporan, report itu benar-benar detail. Jadi ada juga kayak referensi-referensi yang dipakai itu dijelaskan lagi. Iya Mbak Risa, tanya apa?
Loh, aduh, ditungguin ternyata lupa. Oke, nanti kalau udah inget langsung ketik aja Mbak Risa. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi untuk membuat karya tulis ilmiah itu juga dibutuhkan sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis. Jadi kalau misalnya membaca suatu karya tulis ilmiah nggak cuma baca-baca aja, tapi juga ini kok hasilnya kok bisa seperti ini metodenya kayak gimana, kok hasilnya beda, kok aku coba melakukan metode yang sama tapi hasilnya beda. Jadi harus kritis, nggak hanya baca-baca aja, tapi juga rasa ingin tahunya juga harus tinggi. Nah biasanya karena rasa ingin tahunya tinggi itu kita jadi kritis. Oke, maaf. Jadi yang ketiga adalah sikap objektif. Di sini sikap objektif itu kita benar-benar hasil yang kita paparkan, hasil yang kita tuliskan itu ya berdasarkan atas penelitian, bukan ditambah-tambahin sama pemikiran kita, atau malah kita kayaknya hasilnya bagusan gini deh, ya udahlah aku tambah-tambahin kata-kata apa biar menarik. Ya enggak, harus apa yang dihasilkan ya itu yang ditulis gitu. Sampai memahami karya tulis ilmiah Mbak Wawat, langsung join aja. Terus nomor 4 adalah sikap ingin menemukan. Sampai hatinya berusaha. Oke, jadi sikap ingin menemukan di sini sifat ingin menemukan sesuatu yang baru atau ingin memperbaiki sesuatu yang ada. Jadi ada masalah, kita ingin menemukan solusinya. Gitu. Yang kelima ini yang paling penting, sikap menghargai karya orang lain. Jadi kalau misalnya di dalam penulisan karya ilmiah kita kan juga perlu teori-teori yang mendasari penelitian kita. Itu kita harus tuliskan siapa sih yang menemukan teori ini, siapa sih yang menemukan teori A, teori B. Jangan langsung copy paste saja. Kalau langsung copy paste saja ya kasihan yang nulis, kasihan pengarangnya gitu. Terus yang keenam, sikap tekun. Dan yang terakhir ada sikap terbuka. Sikap terbuka kalau kita memaparkan sesuatu, menjelaskan sesuatu dalam penelitian kita, ternyata ada orang yang nggak terima, ada yang menyanggah. Ya kita nggak boleh marah, kita harus terbuka loh. Alasannya apa, dasarnya apa kok Anda menyanggah teori saya, menyanggah hasil saya itu apa. Jadi jangan terus nggak marah-marah. Ya, waalaikumsalam Mbak Wiwi, langsung gabung saja. Oke, langsung ini ya, langsung yang barusan datang langsung ikutin aja. Ini kita lagi review tentang karya tulis ilmiah ya. Nah, kita masuk ke menulis karya tulis ilmiah. Ini ya, yang membedakan karya ilmiah dengan karangan lain itu dari metode atau kajian yang digunakannya. Ini jadi bukan sepenuhnya karya ekspresi diri seperti karya fiksi gitu, bukan. Tapi harus menyampaikan data objektif yang diperoleh melalui metode atau kajian ilmiah. Ada pertanyaan?
nanti saya cek Mbak Risa. Ya Mbak Ahmad silakan. Nanti saya cek. Mungkin saya tulis dulu, nanti saya cek untuk ini. Kalau enggak nanti Mbak Risa bisa chat pribadi ya, untuk ngingetin saya, soalnya saya akhir-akhir ini agak pelupa. Oke. Jadi ya silahkan gabung kembali Mbak Apeng. Jadi untuk karang ilmiah atau karya tulis ilmiah itu ciri-cirinya sebagai, iya silahkan Mbak Ayu, silahkan sambil ketik, saya sambil nerangkan atau gimana, nanti takutnya lupa lagi. Oke, jadi sambil lanjut, nanti kalau pada pertanyaan langsung saya jawab. Jadi cirinya adalah yang pertama, fakta yang disajikan itu objektif, bersifat objektif. Yang kedua, penyajiannya disusun secara logis dan sistematis. Ya, yang ketiga ini yang penting, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, bukan bahasa populer. Boleh sih ada kalau misalnya kayak penelitian di sastra atau bukan sastra ya, di bahasa itu kan pasti ada kayak perbandingan atau apa gitu, ya boleh pakai istilah-istilah populer, tapi pasti ada cetak miring atau pakai tanda petik gitu kan. Pakai apa itu, kenapa kok pakai? Oh enggak, ini cuma pemisah aja Mbak Ayu. Saya bingung sampean, ini hanya pemisah saja. Harusnya koma sih kalau dia posisinya, harusnya koma, tapi kalau karena dia posisinya kan atas bawah gini, jadi titik koma nggak masalah. Tuh, ini kan dia kayak dibuat poin-poin kan. Kalau misalnya dibuat mendatar pakai koma, tapi karena dia putus Mbak. Terus sih. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Langsung aja gabung. Oh, berarti mungkin sinyalnya mungkin Mbak Susi. Lancar ya? Oke, kita lanjut. Aduh, ngejar materi. Tadi sudah ya, sudah. Ini sudah. Ini. Tahap-tahap penyusunan karya tulis. Oke, balik lagi ke materi ya. Ini ke materi selanjutnya. Jadi tahap-tahap penyusunan karya tulis itu yang pertama adalah persiapan. Intinya banyak membaca. Mengumpulkan materi, itu intinya persiapan. Setelah itu membuat kerangka penulisan, kerangka makalah atau kerangka penulisan, apa yang mau ditulis. Jadi jangan kosong terus tiba-tiba langsung menulis semuanya komplit gitu, susah. Bagusnya dibuat kerangkanya dulu, ini loh aku mau nulis apa, nanti lo tujuannya apa mau nulis ini. Tuh. Nah, setelah habis persiapan baru penulisan. Setelah penulisan baru diperiksa. Nah, ini pemeriksaan ini untuk memastikan itu disebar ke orang-orang ya jangan semua orang ya, karena ini yang namanya karya tulis ilmiah
bahaya kalau disebar di sembarang orang. Ya paling enggak kalau misalnya posisinya sekarang, kalau Bapak mau bikin karya tulis ya mungkin di saya bisa. Kalau misalnya anak-anak kuliahan ya mungkin di dosennya, kalau anak sekolah mungkin di gurunya, direvisi. Tapi kalau misalnya karya tulis ilmiah jangan dikasih ke sembarang orang, karena kan itu posisinya kita belum mempublish, itu kita posisinya belum istilahnya gampangnya itu belum dipatenkan atas nama kita. Kalau misalnya kita sebar ke sembarang orang, takutnya nanti malah dicuri. Jadi tetap diperiksa sendiri, sama minta tolong bantuan orang yang kalian percaya, kalau bisa pembimbing untuk memeriksa karya tulis yang sudah kalian buat. Ya bahayanya itu kalau misalnya kita buat masih kayak oret-oretan gitu, istilahnya udah tulis bagus tapi kita belum yakin ini oke apa enggak, kan kita perlu revisi itu kan. Boleh materi karya ilmiah itu sih boleh dicari, materinya dicari di Google gitu kan, banyak kan, boleh, tapi jangan lupa referensinya dicantumkan, dan nggak boleh copy paste, itu nggak boleh. Tetap buat sendiri referensinya dari Google, nyari dari Google itu kan banyak artikel, dicantumkan dari mana dapatnya, dari website mana. Yang lain lanjut ya. Pertimbangan memilih topik harus bermanfaat. Yang pertama, menarik dan sesuai dengan minat penulis. Harus dikuasai penulis dan tersedia sumber-sumber informasi dan bacaan. Pertimbangan dalam memilih topik. Setelah itu, ini kerangka karya tulis ya, saya yakin sudah pada hafal lah ya. Ini cuma kerangka-kerangkanya. Nah ini tolong dipelajari ya. UAS ini catat ya, UAS ini bakalan keluar soal apa itu latar belakang, apa itu tujuan. Ini ada contoh-contoh latar belakang, kata-katanya, terus tujuan, kesimpulan, saran, itu dipelajari lagi. Ini kan kita cuma review. Ada yang mau tanyakan? Ini cuma ini hanya. Nah, untuk UAS itu saya juga mau menanyakan sama semuanya, lebih prefer kemana? Lebih seneng langsung tatap muka? Kalau tatap muka jadwal kita pagi kalau nggak salah bahasa Indonesia. Coba saya cek dulu ya. Bahasa Indonesia itu jam 9 sampai 10.30 kalau mau UAS online. Nah itu masalahnya. Online aja ya. Ya udah, nanti mungkin saya bisa bilang ke pihak akademik. Kalau nggak memungkinkan, nanti ya perwakilan ada yang bantu lah, maksudnya bilang juga sama pihak akademik untuk jangan UAS pas di KDI, online aja. Nanti di KDI kita bahas soal-soal. Ya, selamat malam Mbak Natali. Iya gitu Mbak Ayu. Ya nanti bisalah didiskusikan lagi sama pihak akademiknya. Nanti kita di KDI ngobrol-ngobrol saja dan bahas materi. Oke. Nah, daftar pustaka
juga penting ya. Penulisan daftar pustaka, jangan lupa. Daftar pustaka ini ya, penulisan daftar pustaka. Jadi ada aturannya. Ada pertanyaan? Ya, Mbak Apeng, gimana? Oh iya, tadi silakan. Ada. Nanti materi tentang daftar pustaka dibaca-baca lagi. Karena penulisan daftar pustaka itu pasti keluar sih di UAS. Kalau habis nulis pakai nulis nama, setelah nama titik baru tahun. Oh nanti pasti saya kasih kisi-kisi UAS pasti. Tapi kan nanti ini kita review dulu. Ini kita review kayak gini sama saja saya ngasih kisi-kisi sebenarnya. Ini loh yang akan keluar. Ini kan pasti udah tahu yang pertama kali keluar apa, karya tulis pasti keluar. Ini sih. UAS itu harusnya dijadwal itu tanggal 3 Mei. Sorry. Iya, tanggal 3 Mei. UAS. Untuk saya sih pengennya tanggal 19, kalau enggak tanggal 26 sih. Tanggal 19 atau 26 Mei. Masih lama, masih. Nih, contohnya. Nama penulis kenapa Mbak Susi? Besok kalau ini bisa kemungkinan ngetik semua nggak? Maksudnya kalau misalnya saya kan nggak bisa penulisan daftar pustaka gitu kan, harus cetak miring dan lain sebagainya. Ya nanti kalau misalnya ada penulisan yang cetak miring, diusahakan dimiringin aja ya. Kalau nggak di garis bawah nggak apa-apa. Ini peraturannya nanti bisa dibaca sendiri. Ini contoh-contohnya. Ini sudah ada di sini sih, udah banyak. Ini juga udah pernah saya share. Jadi yang di Indo gimana? Siapa aja yang di Indo Mbak Awat? Oh, Mbak. Ya, ini lagi ngomongin soal UAS Mbak Well. Ya kalau misalnya di Indo kan, kalau misalnya kirim tugas nggak masalah kan Mbak Awat? UASnya mau ngerjain soal Mbak Well. Ini Enggak. Main drama udah UTS kemarin, main drama. Nah, tapi nanti materi drama masuk ke UAS. Oke, ini catatan kaki enggak usah. Daftar pustaka aja. Jadi untuk yang karya tulis ilmiah yang masuk itu materi tentang karya tulis secara general. Yang tadi yang saya sampaikan secara general itu bagaimana cara menyangga, terus habis itu macam-macam
karya tulis, daftar pustaka, bagian-bagian kerangka karya tulis itu yang karya tulis. Ini enggak. Dah, untuk karya tulis. Oke. Latihan soal coba. Kelihatan nggak? Atau ada pertanyaan dulu lah sebelum masuk ke soal. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor 1. Latar belakang yang sesuai dengan tema kurangnya minat baca di kalangan siswa itu apa? Yang bisa dijadikan latar belakang. Nomor 1. Jawabannya apa yuk? A, B, C, D, E. Nomor 1. Yang pantas jadi latar belakang. Ada yang jawab? Masih nomor 1 loh. D, C, yang jadi latar belakang. Oke, yang benar adalah E. Kenapa E? Di sini kan kelihatan kalau misalnya latar belakang itu kan apa yang melatar belakangi. Mbak Risa betul? Tadi yang jawab E itu Mbak Risa. Karena awalnya kelihatan latar belakang kan. Akhir-akhir ini kita ketahui kurangnya minat baca siswa, baru dilanjutkan bla 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 bla. Ini latar belakang yang sesuai dengan tema di atas. Kalau yang A, sekarang ini banyak ya siswa yang malas belajar. Terus ini bukan suatu latar belakang. Nah, ini yang B malah dia sudah memberikan saran, bukan latar belakang lagi. C itu memang kita ketahui siswa malas membaca. Bahasanya dan bukan menunjukkan itu suatu latar belakang. Untuk yang D itu malah mengajakan suatu ajakan latar belakang. Jadi yang tepat E. Setelah itu nomor 2. Nomor 2. Coba Mbak Risa. Nomor 2 E. Latar belakang loh. Kalimat latar belakang. B. Belum. Harusnya siapa yuk? Harusnya D.
Harusnya D, dadu. Oke, kita coba ya bahas kenapa kok D. Di sini kan bentar. Oke. Kenapa kok D? Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diharuskan berbasis kearifan lokal, diantaranya dalam mengelola wisata. Di sini kan ada 3 topik, ya kan? Dan untuk yang E itu kan kayak kita bahas satu-satu ya. Yang pertama A dulu. Ada yang jawab A tadi? Dan ada yang jawab A ya. Kearifan lokal akan meningkatkan kualitas. Ini kata-kata akan itu tidak bisa menjadi kalimat latar belakang. Akan itu bukan suatu kalimat latar belakang. Terus yang B, pengelolaan wisata merupakan bagian dari otonomi daerah yang potensial. B itu oke, pengelolaan wisata masuk kan, ada topiknya. Otonomi daerah masuk, kearifan lokalnya nggak masuk. Yang B. Yang C, otonomi daerah dalam peningkatan wisata perlu ditangani sungguh-sungguh. Yang masuk cuma otonomi daerah dan peningkatan wisata. Kearifan lokalnya nggak masuk. Terus yang E, setiap otonomi daerah harus melakukan kearifan lokal yang berpijak pada pengelolaan wisata. Di sini dia mengharuskan dan cuma nggak ada pilihan lain gitu loh. Kayak misalnya di sini kan latar belakang dia ya suatu latar belakang, dia nggak boleh kata-kata enggak tes denger. Jadi lanjut ya, denger gak? Mbak doang atau semuanya? Denger. Oke. Jadi kalau misalnya yang E itu dia kayak tek gitu, dia langsung memberikan harus melakukan kearifan lokal. Istilah keras. Jadi kalau misalnya yang D itu kan saat ini diharuskan berbasis kearifan lokal, diantaranya dalam mengelola wisata. Jadi nggak langsung harus itu, nggak. Tapi di sini diantaranya dalam mengelola wisata. Jadi nggak harus itu aja gitu. Jadi yang benar D untuk sebagai kalimat latar belakang. Ya. Yang E kayak ada penekanan harus itu. Harus melakukan. Kalau misalnya pakai harus nggak masalah, tapi karena dia posisinya kalimat ini aktif, jadi dia nggak bisa dikatakan sebagai latar belakang. Kalau yang D kan pasif, dia ada saat ini diharuskan, tapi dia pasif. Jadi yang paling tepat D. Nah, kalau misalnya kita jawab bahasa Indonesia itu kita nggak bisa fokus ke satu jawaban langsung itu yang betul, itu enggak. Tapi kita harus menganalisis satu-satu. Oh, ini jawaban ini kurang tepat, jawaban ini kurang tepat. Gitu. Setelah itu nomor 3. Besok soalnya tipe kayak gini ya.
memilih jawaban paling benar di antara yang benar. Nomor 3 pilih A. Yang lain? Untuk nomor 3? Coba Mbak Santi. Oke, A. Berarti udah paham nih, udah mulai paham nih latar belakang. Bagus, benar yang A. Yang A itu latar belakang. Yang B itu malah sudah mengutarakan hasil. Limbah plastik yang diolah dengan baik dapat menambah pendapatan bagi keluarga. Oleh sebab itu, mari kita. Nah, itu kesimpulan hasilnya dan dia menyimpulkan. Ya, gimana Mbak Susi? C kesimpulan. D hasil penelitian. Enggak. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata limbah plastik dalam mari kita mulai. Bukan barista. Mari kita mulai manfaat. Itu yang jadi dia bukan latar belakang. Kenapa Mbak Santi? Kenapa Mbak Santi langsung milih A? Oke, nomor 3A ya. Kenapa Mbak Santi milih A? Terangan waktu. Oh iya, nggak apa Mbak Bel. Oh ya, itu juga bisa jadi ini sih jadi penanda. Benar, itu juga bisa jadi penanda selama ini, akhir-akhir ini. Karena dia kan latar belakang kan kejadian saat ini. Pilihannya ada 4 dan 5. Ya ini agak nggak konsisten. Oke, kalau rumusan masalah nomor 4, atau ada yang mau tanyakan nomor 1 sampai 3 tentang latar belakang? Itu Mbak Santi sudah tahu ini trik-triknya. Ada pertanyaan? Oh, langsung 4B. Triknya yaitu latar belakang itu dia intinya memaparkan masalah, kenapa dia ingin menyelesaikan masalah tersebut, kenapa dia ingin mengambil masalah tersebut dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Itu biasanya ya yang contohnya bilang Mbak Santi tadi, masalah saat ini, jadi biasanya pakai akhir-akhir ini, selama ini, karena masalah yang terjadi saat ini. Diulang pembahasannya di mana? Mbak Susi? Iya, nomor 4 B. Betul. Kenapa B? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa B?
menanyakan mengapa, bagaimana sih lebih, karena mengacu ke penyelesaian masalah. Nah, menanyakan cara penyelesaian masalah. Oke, betul. Kalau rumusan masalah kayaknya gampang sih. Oke. Nomor 5. Nomor 5, oke. Tahu semua ya. Gak perlu penjelasan lagi ya. Oke, nomor 6, langsung aja. Udah paham tuh berarti? Nomor 6. Ini perlu teliti nih. Nomor 6 D. D. Yang lain? C. C. Yang D alasannya apa, yang C alasannya apa? Betul. Kata penghubung itu kalau di penulisan judul enggak. Kalau misalnya kata penghubung, kata depannya kecil, huruf-huruf depannya kecil. Kalau kata penghubung di, dan, ke, itu panggilnya huruf kecil, kan dia kata penghubung. Tuh. Enggak. Awalnya harus kapital semua. Itu kalau misalnya bukan kata-kata penghubung. Kata penghubung di suatu judul itu tetap huruf kecil. Kecuali dia penempatannya di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat dia kecil. Kalau misal di depan kalimat itu dia besar. Nah, harusnya titiknya dihapus. Ini harusnya titiknya dihapus. Judul nggak pakai titik. Nanti dihapus aja nih. Iya kan, manusia kan ya khilaf, salah loh, dimaafkan. Hilaf, nanti dia tak hapus. Saya ngaku salah loh, harusnya nggak pakai titik. Yang bener, yang paling bener C, tapi nggak ada titik. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Oke, kita coba latihan soal. Wah, bahasa Indonesia, membaca ya. Kalau dengan ya, dengan itu kata penghubung. Kata penghubung. Iya. Kecuali kalau misalnya dia terletak di awal kalimat ya. Kalau di awal kalimat dia tetap gede. Oke. Lanjut. Nomor 1.
Siapa yang mau jawab? Nomor 1. D. Oke, betul. B. Yang lain? Oke, betul ya. Mau dibahas? Atau udah paham? Kenapa B? Kesimpulan sih ya, jelas ya. Oke. Nomor 2 gak usah lah ya, terlalu panjang. Nah, nomor 3. Nomor 3 aja. Kasihan baca panjang-panjang, nanti buat latihan aja saya share. Nomor 3 apa? A. B. Oke, yang betul B. Tahu kenapa? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Nomor 3 Mbak Risa. Jelas banget ya. Mbak Risa? Sudah jelas? Atau perlu dijelaskan? Oke, jelas ya. Nomor 4 lah, lumayan sedikit kok. Oke. Ada lagi? Oke, kelihatan ya? Sip. Benar. Nomor 6 nih. Tentang gurindam. Tahu gurindam kan? Nomor 6, langsung nomor 6. Kita lompat langsung ke nomor 6. Gurindam. Apa Mbak Susi gurindam itu? Pantun. Iya, semacam pantun. Semacam pantun, tapi di sini dia cuma 2 baris. 2 baris dan ini, apa sajaknya AA. Cuma 2 baris saja. 2 baris atau apa ya? Iya, 2 baris. Sajaknya AA. Kalau
pantun kan 4 AB kan, kalau gurindam cuma 2. Contohnya yang gampang itu apa ya, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu gitu, itu gurindam. Jawabannya nomor 6. Oke, B, betul. Kelihatan banget enggak? B ya. Saya pilihin sholatul dulu deh. Oke, nomor 11. Fakta dan opini. Nomor 11. Soalnya terlalu apa mau urut? Kalau urut kalimatnya panjang-panjang. Ini saya bikin loncat-loncat. Habis ini kita nggak lompat-lompat ya. Nomor 11 aja, nomor 11. Mulai nomor 11. Oke. Mulai nomor 11. Kecil? Kurang gede kah? Atau masih? Ini loh. Oke, sip. Nah, tadi saya besarin tulisan soalnya. Oke. Nomor 11. Nomor 11. Apa? D. Opini ya. Opini. Betul, D. Dari kata-kata menurut pendapat, entah itu menurut pendapatnya para ahli lah, menurut pendapatnya presiden, yang namanya menurut pendapat tuh pasti opini. Betul, D. Oke, nomor 12. Tanggapan yang tepat. Tanggapan yang tepat. A. Urut ini nomor 12 sekarang, Mbak Peng. Oke, betul, A. Ini mah gampang. Oke, udah tahu ya, nggak perlu dipertanyakan ya. Mau ke Bromo, Mbak Risa? Ada apa, Mbak Boel? Bromo bukan Wonosobo. Wonosobo itu Dieng, Bromo itu Jawa Timur.
Oke, kita lanjut ya. Nih, paragraf nomor 13. Gampang itu. Nomor 13. C. Deduktif induktif. Dua-duanya. C. Harusnya itu, nah ini loh, ini saya mau menjelaskan. Harusnya itu ada yang belum betul sih. Harusnya itu A. Harusnya A. Kenapa? Yang pertama C ya. Tadi kan B milih C. Deduktif, induktif, berarti kan campuran. Deduktifnya oke kan? Faktor utama untuk bersaing, bla 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 bla. Itu intinya. Yang kedua, itu sebenarnya kata-kata dengan kata lain, mereka harus memiliki kemampuan normatif. Itu bukan inti, tapi itu menjelaskan dari kalimat sebelumnya, bukan seluruh paragraf. Jadi di sini dia intinya itu ada di awal. Yang kalimat terakhir itu nggak menerangkan isi dari seluruh paragraf, tapi dia hanya menerangkan kalimat sebelumnya. Deduktif itu kalimat utamanya di depan. Kalau deduktif induktif campuran, kalimatnya ada di awal sama di akhir. Tuh. Ada yang tanyakan? Kita lanjut ya. Nomor 14. Tuh, 14-nya kepotong. Oke, nomor 14. Nomor 14. Saya turunin ya. Puisinya ada yang puisinya belum baca. Aduh, bingung. Ini jawabannya A. Betul. Sudah tergambar dari oke. Udah dilihat dari puisinya sih kelihatan. Jawabannya A. Ya tadi
ada yang minta pilihannya, ada yang minta puisinya. Ini soalnya mau pas di potongan, jadi agak susah. Lanjut ya. Jadi ini tentang tuntutan perbaikan kesejahteraan rakyat. Oke. Nomor 15. Coba. Untuk ada. Halo? Ini nggak pada tidur kan? Oke. D. D ya. Kita jawaban yang lain. Oh, Mbak Boel curang. Enggak sih sebenarnya ya. Nomor 15 itu jawabannya E. Jadi kalau penutup itu intinya di dalamnya itu juga harus diomongkan itu penting untuk siapa dan mengapa. Jadi kalau misalnya di sini kan dia nggak ada untuk bentar. Kalau yang C itu bukan ke pembuka, tapi itu ke isi mau ke akhir. Jadi bukan bagian penutupnya. Kalau misalnya penutup itu dia lebih ke simpulan dari resensi tersebut gitu. Nanti mungkin besok mungkin kita ini lagi deh review soal resensi.
resensi buku. Ini penutup, Mbak Boel. Penutup. Bagian penutup resensi. Jadi kalau di bagian penutup itu kan biasanya dia ngajak kepastian ini baiknya setelah cerita, biasanya resensinya banyak gitu kan, udah resensi ceritanya, alurnya, biasanya bagian akhir itu mereka bilang setelah misalnya apa ya, buku ini pantas untuk siapa dan kenapa tuh. Biasanya yang terakhir juga ada kata-kata itu. Mbak Boel loh seneng googling, luar biasa. Ini saya soalnya juga dari googling soalnya, jadi harusnya Mbak Boel tahu ini. Nomor 16. Gak apa-apa, lebih ini kok, maju. Nanya Mbah Google. Iya tadi yang bener Mbak Susi. Jadi resensinya itu untuk siapa, buku itu pantas untuk siapa. Nomor 16. Udah tahu nih Mbak Boel jawabannya. Oke, sip. Iya, dukun Boel ya. Oke, nggak perlu dibahas atau perlu dibahas nilai moralnya, tapi sebenarnya nggak perlu ya, ini kelihatan banget kan nilai moral. Lanjut ya Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Kulaporkan. Bentar. Digandeng Mbak Ayu. Nomor 17 digandeng ya Mbak Ayu. Oke, C. Nomor 17. C apa Mbak Susi? Ayo, C apa C. Ikhtisar apa sih? Ikhtisar sama dengan apa sih? Pokok pikiran kan? Pokok pikiran itu berarti
pokok pikiran sama kesimpulan itu beda loh. Yang benar adalah nomor 17. B ya. Bebek. Jadi kita telaah satu persatu. Ini jawabannya yang paling banyak apa? D, E, C. D dulu. Pendidikan dan kehidupan tidak dipisahkan karena pendidikan diperlukan oleh setiap individu untuk mencapai taraf insani. Di sini itu nggak ada kan, maksudnya yang menyatakan seperti ini kan malah suatu pendapat dari profesor. Jadi ini belum bisa dikatakan sebagai ikhtisar atau pokok pikiran. Itu kan terdapat di kalimat akhir. Dan itu menurut profesor siapa ini? Tria Karya. Ya Mbak Boel? Terus Bapak. Sini lempar sini. Oke. Terus habis itu yang kedua apa tadi jawabannya? D, E ya, yang E. Melalui pendidikan manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, ini sebagai manusia yang utuh dan berdayakan diri. Sama alasannya kayak D. Itu pendapat, bukan ikhtisar, bukan inti dari paragraf tersebut. Oke, lanjut dulu. Terus apa lagi itu? C. Iya, kalau misalnya bahasa Indonesia harus teliti. Selama masih hidup, setiap individu memerlukan pendidikan. Ini apa ini? Ini malah nggak ada. Ini C nggak ada ini. Ini nggak ada. Malahan C. Yang A sangat diperlukan. Setiap individu pendidikan sangat diperlukan. Ini juga nggak ada. Ini malah suatu pendapat juga. Jadi yang B itu istilahnya B itu yang mengcover seluruh isi paragraf. Nah, kalau pilihan ganda emang gitu Mbak Ayu. Jadi harus teliti. Ini kita sampai jam berapa ya? Bahasa Indonesia sampai jam 11.15 ya. Bentar. Iya Mbak Fuel, gimana Mbak Fuel? Masih kuat? Udah pada capek ya? Nah ini mau lanjut atau ya sampai jam 11 aja ya? Harusnya di jadwalnya gitu ya Mbak Fuel. Oke, ini kita sampai jam 11 aja deh. Ntar saya juga mau minum dulu bentar ya.
Ya udah, kalau misalnya iya ini sampai jam 11. Nah, harusnya jam 11.15 sih, tapi 15-nya break aja deh. Iya, 2 jam. Oke, kita lanjut ya. Ya, pas sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk. Oh iya Mbak Ayu, silahkan. Yang mau ke toilet dulu, silahkan. Jangan ngobrol. Nanti aja. Ini sambil ngobrol sambil ngerjain ini materi. Iya Mbak Bel, silahkan. Oke. Sambil nunggu yang lain, ini masih ada yang di sini kan. Nomor 18 coba. Kita bahas-bahas soal aja. Nomor 18. Ini soalnya masih banyak kok, masih 50. Enggak, sampai jam 11 aja. Jangan nyelesain soalnya. Sampai subuh ntar. Nomor 18 dulu yuk, lanjut. Kita harus pintar-pintar Mbak Risa. Jangan dibaca semua soalnya. Intinya aja. Soalnya dulu yang dibaca, bener, soalnya dulu yang dibaca, baru penggalan ceritanya atau paragrafnya baru dibaca. Yang penting kita tahu apa yang kita cari. Belum Mbak Santi. Oh iya, nomor 18 gimana? Ini belum ada yang jawab nomor 18. Nah, saya yang jawab. Ini mumpung hari Kartini, ini nomor 18 tentang perjuangan ibu, emansipasi wanita. Ya, nomor 18 apa? Mbak Risa? A? Yang lainnya? Nah, udah kelihatan sih sebenarnya. Jawabannya. Kelihatan jawabannya. Gak perlu dibahas. Lanjut. Gak perlu dibahas kan yang tadi?
nanti saya share Mbak Ayu, belum selesai baca ya. Lanjut aja nomor 19 saja, itu sederhana kok. Oke, kelihatan ya, kelihatan banget ya. Enak ya kalau misalnya soalnya kayak gini kelihatan jawabannya, nggak perlu dianalisis lebih lanjut. Oke, udah ya, ya. Oke, bener kok kelihatan ya. Nggak apa Mbak Ewi. Nah, nomor 20, saya tinggal 3 menit bentar ya. Nomor 20 dijawab dulu. Saya mau ke kamar mandi bentar. Nomor 20 jawabannya apa? E, B, C. Oke, ayo kita tempelkan ya. Dari siapa dulu nih yang pertama? Mbak Santi tadi ya, jawabannya ya. Seberapa penting? Ini yang jawab biar gak ngantuk, yang jawab yang baca yang jawab aja. Oke, Mbak Santi, dari Mbak Santi dulu. Mbak Santi, bisa mic-nya bisa? Ayo, tadi jawab lo. Ayo, tadi jawab lo. Jawab apa? Oke, sebentar. Kalau gitu Mbak Santi karena masih galau, kita ganti dulu. Mbak Santi, terus Mbak Bibi B. Saya ini ya, on kan ya mic-nya ya. Bisa jawab? Bisa baca ya? Saya bukan bisa baca, maksudnya tempatnya atau mic-nya ada. Saya. Oke. Nomor 20. Mbak Iwi coba ditempel-tempelkan. Nomor 20. Tadi jawabannya B ya. Ya, dengar Mbak Iwi. Coba. Oke, sip. Terima kasih. Dan yang
Emang yang betul jawabannya B. C. Bukan. B, yang betul B. Coba yang C, coba yang ini. Yang kata-kata begitu. Masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit begitu nilai terpuruk. Bukan. Yang B, yang betul. Lanjut ya. Ini kayaknya lanjut sampai 11.15, ngabisin jam kayaknya juga kuat deh. Yang betul yang B, Mbak Santi. Sorry, saya scroll. Aduh, tadi nomor berapa? Saya juga udah ngantuk. Yang B yang betul ya. Oke, nomor 21. Nomor yang betul B itu sebenarnya saya juga bingung jelasnya gimana, karena itu kan cuma nempel-nempelkan aja kan. Ini cocok atau enggak, ini cocok atau enggak. Di sini yang jawab C itu ketika bilang yang paling nggak pas tuh ketika begitu pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi. Masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit begitu nilai terpuruk. Nggak pas. Sampai jam 11 aja Mbak Santi. Oke, nomor 21. Ya, apa mau jam 11 apa mau jam 11.15? Hah? Enggak, itu X itu salah ketik itu. Kritis nih Mbak Boel. Bagus. Iya, gimana Mbak Susi? Sampai nomor 21 sekarang. Jawabannya apa belum? Pendapat yang jawab sih. Layak Mbak Boel. Ayo coba. Iya nih, ngantuk nih. B. Oh iya, nggak apa Mbak. Bisa. Silakan. Waalaikumsalam. Saya harusnya layak. Tadi udah dikritisi sama Mbak Boel. Nggak ada. Nanti untuk PR-nya Mbak Risa udah mengumpulkan atau belum, ada PR atau enggak, nanti Mbak Risa ingatkan saya aja di chat Facebook. Kalau di message gitu biasanya saya ingat. Kalau misalnya di sini belum dibuka. Oh, sorry. Nanti saya buka habis kelas. Oke, nomor 21. Balik lagi. Jawab B. Yang lainnya apa? Bentar. Maaf ya. Kalian tahu nggak ini yang garis bawah mana aja? Ini kan penulisan kata yang bergaris bawah. Ini kelihatan nggak garis bawahnya? Nggak.
Yang A itu komplek. Oh iya, benar-benar tuh. Komplek. Saya juga ngantuk ini. Swadaya pasca panen. Yang C antar provinsi. Nah, yang D itu sosial, kerja sosial. Yang E itu tunawisma. Yang tidak tepat yang mana? Yang tidak tepat yang C. Harusnya itu C itu benar penulisannya. Antar provinsi itu disambung. Antar provinsi, antar kota itu disambung, bukan dipisah. Jadi yang C itu benar. Kata antar provinsi, antar kota itu disambung, digabung, ya. Yang salah itu malah yang B, pasca panen itu harusnya disambung, bukan dipisah. Pasca panen yang B itu harusnya disambung, bukan dipisah. Jawabannya B, bubuk bebek. Bebek jawabannya. Udah pengen bubuk. Oke. Nomor 22. Bubuk. Jawabannya bubuk. Pendeskripsian watak tokoh aku. Iya, ini juga kepisah juga nomor 22. Kalau udah bacanya ini ya, bilang ya, soalnya ini bisa di scroll. Jawabannya ada di bawah. Mengilu itu sama kayak melukai. Ini Melayu soalnya ceritanya. Scroll ya. Sudah. Mendeskripsikan watak tokoh aku. Itu tokoh aku tuh apa? Kurang paham ya? Oke, ini kayaknya perlu dibahas. Pendeskripsian watak tokoh aku yang digunakan pengarang. Jadi kalau misalnya pendeskripsian watak tokoh itu ada macam-macam caranya. Bisa secara langsung. Secara langsung itu dalam artian menguraikan langsung watak tokoh. Misalnya siapa misalnya? Misalnya Mbak. Nah, kalau misalnya ini aja, misalnya tokoh Sahrukan yang ganteng dan baik hati, misalnya itu menguraikan secara langsung. Kalau misalnya tanggapan dari tokoh lain
Itu biasanya intrik, ngobrol dulu, pokok intrik sih, maksudnya komunikasi. Oke, misalnya Paul Walker sama Vin Diesel gitu. Vin Dieselnya tanggapan tokoh lain. Vin Dieselnya tuh yang kelihatan gitu. Oh, Paul Walker tuh ternyata orangnya baik gitu. Tanggapan tokoh lain. Jadi dia cara interaksinya sama tokoh lain itu deskripsikan watak tokoh juga bisa seperti itu. Jadi melalui dia interaksi dengan tokoh lain seperti apa. Itu interaksi ya. Jadi interaksi tanggapan tokoh lain. Ada juga dialog antar tokoh tuh langsung ngomong dengan omong-omongan itu, misalnya dia orangnya kasar atau orangnya kalem, itu kan kelihatan. Belum yang ketujuh Mbak Buel, nanti dulu balik lagi ke materi. Terus yang D itu kan melalui pikiran tokoh. Nah, melalui pikiran tokoh tuh kayak orang itu seolah-olah tuh ngomong dalam hati. Misalnya ngerasain itu istilahnya apa ya? Ngomong tapi dalam pikiran. Misalnya aku ini loh udah kerja keras, banting tulang, malah ternyata siapa gitu, misalnya ternyata malah suamiku seneng-seneng di luaran. Itu berarti kan dia dalam hatinya tuh ngomong gitu loh soalnya. Nah, itu melalui pikiran tokoh. Itu lingkungan sekitar tokoh itu juga bisa mendeskripsikan watak tokoh. Nah, kalau di sini kan kita bahas, coba. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat. Ini kira-kira ini dialog gak? Aku mulai yakin bahwa itu karena kesombonganmu, kekikiranmu, akumu, dan tak mau dengan mereka. Aku yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Ini bukan suatu dialog kan? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Berarti jawabannya benar Mbak Santi, D. Melalui pikiran. Tuh. Ini kan ngomong sama dirinya sendiri dia. Jelas kah? Sudah jam 11. Lanjut. Sudah. Dia mau lanjut? Ada yang sudah? Oke. Pertanyaan terakhir, nomor 23. Setelah itu kita lanjut minggu depan. Ini soal-soalnya saya share. Oke. Nomor 23, yuk. Ya. Iya Mbak Santi, ya udah. Yang mau pamit dulu. Gak apa? Yaudah kalau itu kita akhiri aja deh. Kita akhiri. Tadi saya sudah bilang jam 11 kan. Kasihan juga. Oke. Saya akhiri ya, nanti kita ini ketemu lagi aja minggu depan. Rasanya kita ada kelas kayak kita ada jadwal baru soalnya. Kita ketemu langsung ke KDEI ternyata. Oke. Berarti minggu depan kita bukan minggu depan. Awal Mei tanggal 3 kita ketemu lagi ke KDEI. Pada datang ya. Di TMS. Ya nanti kalau saya jalan-jalan TMS lagi. Yang terakhir nomor 23 jawabannya B, betul. Avenger 2. Ya, nanti kapan-kapan Mbak Bel. Habis TTM
ya nanti kalau misalnya saya nggak ada acara ya. Seninnya saya soalnya padet ya. Ya udah, nanti kita bisa omongkan secara pribadi. Sudah, ya udah, kelasnya saya tutup dulu. Terima kasih buat semuanya. Nah, tadi nomor 23 benar jawabannya B. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau sharing-sharing sesuatu bisa langsung chat. Nanti kalau tahu jawabannya langsung saya jawab. Kalau misalnya saya nggak tahu ya nanti saya cari jawabannya. Nomor 22 tadi D, Mbak Susi. Nanti saya share ini sama jawabannya. Nah, ini tuh apa sih? Ini materi ini sama jawabannya. Oke? Terima kasih semuanya sudah datang dan bertahan sampai pukul 11. Oke? Ya udah, saya tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.